Kita kedatangan tamu juga. Bu Juwil on the bus nggak di sini. Mohon maaf, ada tamu tak diundang ikutan. Jadi teman-teman semuanya, selamat datang di acara Mental Health Talk. Ya, kali ini adalah seri kedua. Ini adalah acara yang diselenggarakan oleh jurusan Psikologi Bina Nusantara University dalam rangka sebagai bentuk kepedulian. Iya, untuk berbagi dan berdiskusi khususnya terkait dengan kesehatan mental dan menjadi bagian dari peringatan Hari Kesehatan Jiwa yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Sebentar, saya mohon waktu 1 menit mungkin Atta mau turun dulu sebelum Ibu membuka acara. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin membacakan kembali tata tertib acara Mental Health Talk ini. Teman-teman juga bisa lihat di kolom chat. Jadi saya bacakan kembali ya. Akses Zoom akan dibuka 10 menit sebelum acara dimulai, ya sudah. Kemudian tunggu ya. Peserta yang mendapatkan akses Zoom harus berpakaian rapi dan sopan dan berperilaku yang sopan saat acara dilaksanakan. Kemudian peserta diharapkan untuk mematikan suara atau mute dan juga menyalakan kamera, ya, menyalakan kamera dan menjadi pendengar aktif selama proses mental health talk berlangsung. Silahkan memanfaatkan tombol reaction untuk memberikan respon selama presentasi berlangsung. Kemudian semua peserta dapat mengikuti atau mengajukan pertanyaan dengan cara baik melalui chat for everyone, jadi bisa di kolom chat, teman-teman bisa chat for everyone, atau privately, secara private, silahkan cari panitia MHT. Ketik tanya, kemudian dilanjutkan dengan nama dan juga pertanyaan secara ringkas. Nanti saya sebagai moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu kita terbatas. Kita juga nanti akan buka untuk tanya jawab secara langsung. Kemudian di akhir acara 30 menit sebelum acara berakhir, link daftar hadir akan dibagikan dan link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit sehingga teman-teman binusian yang ingin dapat SAT khususnya harap bisa mengisi, dan yang nggak perlu SAT pun saya harap juga mengisi. Aduh sebentar ini, mohon maaf, saya minta waktunya. Atta mau turun dulu? Ya, oke. Oke. Tunggu ya, ini masih dipakai Ibu buat bekerja. Ini kayak next time mental health talk-nya adalah keseimbangan dalam bekerja, gitu ya, mengatasi anak kecil. Baik, nah itu aturannya, mohon diperhatikan ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai untuk acaranya. Baik, mohon maaf. Iya. Oke, tanggal 28 Oktober ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, pemuda adalah generasi penerus bangsa, di mana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang, para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang lebih maju. Oleh karena itu, tema kita kali ini juga tentang pemuda. Pemuda anti galau. Nah, gimana ya kira-kira dari sudut pandang psikologi menjadi pemuda anti galau yang sehat secara mental? Untuk membahas itu, kita sudah mengundang 2 orang narasumber. Kalau kemarin bapak-bapak, nah kali ini perempuan semua sudah hadir di antara kita. Yang pertama adalah Marcella Evali Claudia. Selamat sore Marcella. Stella. Mana tadi Stella ya? Selamat sore teman-teman. Nah itu Stella ini adalah dulu Binusian 2015 ya Stella ya? Iya, betul. Nah, dia ini adalah Binusian 2015, tentunya sudah lulus karena namanya sudah ada SPSI-nya. Nah, salah satu kegiatannya adalah aktif mengkampanyekan tentang mental health dan hal-hal terkait psikologi melalui media sosial psychologytalk.id. Nah, ini adalah pembicara kita yang pertama, dan pembicara kita yang kedua ada Kak Karin, tapi nanti mohon maaf karena ada masalah dengan komputer sehingga nanti belakangan akan
Udah hadir loh, Git. Oh, sudah hadir. Oke. Alhamdulillah. Sebelum menyapa Mbak Karin, saya sapa Sela dulu. Sela udah di situ ya? Sudah. Oke. Sudah siap. Ya, itu pembicara kita yang pertama. Karena beliaunya sudah hadir juga, saya kenalkan juga. Yang kedua adalah nama lengkapnya adalah Katarina Ira Puspita, yang suka disapa dengan Kak Karin. Mbak Karin boleh atau Kak Kain kalau mau lebih imut katanya. Nah, Mbak Karin ini adalah seorang psikolog klinis dengan pengalaman 15 tahun di bidang ini. Wah, baru berapa persen dari umur teman-teman semuanya? Nggak usah bawa umur dong. Ya, beliau menyelesaikan S1 dan S2 psikologi dari Universitas Indonesia. Dan juga beliau ini anggota dari Himpunan Psikologi seluruh Indonesia. Beberapa hal yang menjadi concern dalam prakteknya adalah problem pada remaja, gangguan stres pasca trauma, speech therapy, CBT, dan juga tentu saja asesmen kepribadian. Nah, beliau ini aktif menjadi psikolog di beberapa biro konsultasi psikologi di Jakarta, dan juga tentu saja dosen psikologi BINUS. Dan aktivis di banyak kegiatan ya, salah satunya ASEAN Para Games, kemudian ada lagi yang kemudian beliau jadi jalan-jalan ke seluruh Indonesia, itu pokoknya aktif banget lah. Dan sehingga udah nggak salah lagi nih, sore ini kita mengundangnya untuk ikutan ngobrol di sini. Baik, kalau gitu sudah saya perkenalkan, tanpa kita berlama-lama, silahkan Kak Sela dulu, nanti silahkan presentasi. Kemudian setelah itu bisa dilanjut dengan Kak Karin, dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Teman-teman silahkan bisa drop chat untuk pertanyaan, tanya spasi nama, spasi pertanyaan, boleh ke everyone, boleh juga secara private ke panitia MTH, silahkan dicari. Oke ya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Sela, dan sebelumnya terima kasih untuk kedua pembicara sudah mau hadir sore hari ini, dan juga teman-teman semuanya. Silakan Kak. Ya, halo teman-teman, adik-adikku tercinta. Jadi tadi udah dikenalin ya, nama saya Marcella, Binusian 2015. Nah, Kak Anggita boleh ini nggak dibantu untuk aku bisa bisa, share. sudah bisa. Coba sekarang. Oh iya, sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa Kak Anggita, ya. Terima kasih. Jadi teman-teman kan kita mau bahas tentang pemuda anti galau gitu ya. Jadi mari kita bahas apa-apa aja sih yang biasanya digalaukan oleh para pemuda ini gitu ya. Nah, berhubung kakak di usia kalian, jadi ngerti banget nih perasaannya, galauin apa aja dan segala macam, dan tentunya penjelasan psikologi itu seperti apa gitu ya. Oke. Muncul nggak ya teman-teman? Muncul Kak. Muncul ya. Oke. Maafkan dengan wifi-nya. Oke. Ya, jadi teman-teman, karena ini kan kita ngomongin pemuda gitu ya. Jadi
Mungkin di sini banyaknya jurusan psikologi ya. Jadi kalau di psikologi umum kan kita udah pernah dengar namanya psikologi perkembangan dari Erik Erikson. Nah, pemuda itu kan berarti usianya sekitar 20-an, dari 18, 19, 20 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya usia itu tuh usia itu usia transisi gitu. Dari identity versus role confused. Jadi kamu dari umur 14 itu kan udah masuknya remaja. Nah, dari 14 terus berlanjut sampai 18. Nah, itu usia transisi. Dan ada perbedaan nih teman-teman antara misalnya Amerika sama Indonesia gitu ya. Kalau di sini kita dibilang dewasa awal itu umur 23. Nah, jadi gimana sih kita tetap sehat mental dari usia transisi ini? Karena bisa dilihat sama teman-teman dari identity versus role confused dan dari intimacy versus isolation itu ada namanya tugas perkembangan yang berbeda, ada yang berubah gitu ya. Nah, misalnya ini menurut William Kay. Jadi apa aja sih tugas perkembangan yang harus kita tahu dan perlu juga kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu menerima fisik. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Sejauh mana kamu bisa menerima diri kamu. Jadi aku nih terlalu kurus, terlalu gendut, atau mungkin aku hitam dan segala macam, itu tuh problem remaja banget nih di sini. Nah, sejauh mana nih kamu bisa menerima diri kamu yang apa adanya. Lalu kamu perlu juga nih mencari model yang tepat. Idola kamu siapa? Siapa sih yang bisa kasih kamu teladan yang benar gitu. Kalau ketika kamu salah aja untuk memilih teladan, nah itu juga mempengaruhi loh ke masa depan kamu. Misalnya kamu meneladaninya orang-orang yang bisa memberikan jalan yang salah buat kamu, ya akhirnya kamu menjalani kehidupan yang penuh resiko juga nantinya. Dan apalagi kita juga tahu ya namanya waktu kan nggak bisa diulang gitu. Nanti tahu-tahu kamu udah masuk dewasa dan ternyata banyak yang kamu sesali. Nah, yang ketiga, mencapai kemandirian emosional. Jadi, perlu diketahui juga kamu secara mandiri tuh ngerti sebenarnya kamu tuh emosinya apa sih, marah, kecewa, sedih, dan segala macamnya itu perlu tahu. Jadi, karena banyak juga mungkin nanti Kak Karin bisa lengkapin ya. Jadi, kebanyakan masalah mental itu juga salah satunya karena mereka itu nggak ngerti emosinya sendiri. Misalnya marah, tapi enggak kok, saya nggak marah. Sedih, enggak kok, aku kuat gitu. Terlalu banyak denial. Nah, yang lainnya menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Jadi berkaitan tuh dengan menerima fisik. Nah, ini tentang kemampuan, tentang skill, tentang mungkin kepintaran kamu dan segala macamnya. Bahkan ada nih kakak lihat sendiri gitu, dia IQ-nya tuh gifted gitu ya, 132. Nah, terus ditanya, kenapa kamu nilai jelek gitu? Emang kamu nggak suka sama sistem belajarnya, atau kamu nggak percaya kok kamu tuh pinter. Nah, yang kedua katanya gitu. Oke, kamu nggak tahu, nggak percaya kalau kamu pinter, enggak. Padahal udah tes IQ gitu. Itu tuh kan sebenarnya udah ada bukti, tapi kalau nggak percaya ya gimana. Nah, itu sih dia masih SMP nih kasusnya, tapi kebayang nggak kalau nggak percaya sama diri sendiri itu berlangsung sampai nanti kamu dewasa. Nah, berikutnya, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya. Nah, kalau misalnya teman-teman follow akunnya Psikologi Binus, kan Bu Esther juga pernah sharing tentang hal ini, betul pentingnya peer group untuk teman-teman gitu. Mencari loh teman yang bisa bawa kamu tuh hidupnya lebih positif, bisa mendukung kamu mengejar mimpi, karena namanya masa muda itu banyak yang pengen dikejar gitu ya, terus secara emosionalnya juga lebih menggebu-gebu dibandingkan udah masuk dewasa media misalnya gitu, udah banyak pertimbangan dan segala macamnya. Justru di masa muda inilah masa-masanya kamu itu lagi meluap-luap tuh mengejar mimpi kamu, dan ditambah lagi dengan lingkungan kamu yang bisa mendukung, itu enak banget. Terus memperkuat self control gitu. Jadi masa muda itu dipakai untuk bagaimana kita membiasakan diri untuk hal-hal yang benar. Kalau misalnya udah biasa apa-apa menunda, misalnya apa-apa males atau macam-macam lah, apa-apa marah gitu ya, itu ya udah kalian mungkin dapat juga di filsafat gitu. Sifat kita kan nanti lama-lama mengkristal tuh, apa aja yang udah menjadi kebiasaan kita nanti makin tua ya udah itulah kita.
Nah, ini hal-hal yang bisa dieksplorasi. Jadi menurut Maria ini muridnya dari Erik Erikson. Nah, kebetulan kakak kan skripsi juga tentang ini. Jadi ini hal-hal yang perlu kamu eksplorasi selama masa remaja dan masuk ke dewasa awal gitu ya. Jadi ada namanya politik, peran dalam keluarga, karir, pernikahan, agama, peran gender, dan ideologi. Ini macam-macam. Jadi ada yang duluan yang mana, tiap orang beda-beda. Ada yang dari awal tahu politiknya dia mau ngapain, ada yang dari awalnya dia tahu banget karirnya mau apa, ada yang dari awal saya memutuskan saya sebagai agama ini misalnya. Terus secara ideologi, oh saya orangnya seperti ini gitu. Nah ini yang harus diekspor. Siapa sih diri kamu dalam setiap 7 segmen ini, dan tentunya ada ekspor dan komitmen. Nah jadi seperlunya kamu itu untuk mengeksplor diri itu sejauh mana, hal-hal apa aja sih yang menentukan siapa kamu gitu. Lalu, nah ini ada yang perubahan yang tadi kakak bilang di awal. Jadi nanti ketika kamu masuk fase nih, berarti kan dewasa awal itu di umur 22, 23 gitu ya. Kamu udah umur 20, 21 tuh udah mulai galau nih. Hal-hal yang biasa digalaukan tuh apa aja. Ternyata, dan kakak juga udah polling juga ya di Instagram, dan memang lebih dari 80% itu semua poin-poin ini mereka setuju gitu. Jadi berarti ini masalah umum. Yaitu mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya. Sebagian udah tahu, oke, saya akan menjadi psikolog misalnya, saya akan menjadi psikolog, saya akan menjadi konselor, tapi ada sebagian mungkin, aduh galau, ternyata apa yang udah saya jalanin ini nggak bener ya, nggak sesuai, atau ternyata aku nggak bisa nih lakuinnya gitu. Terus ikatan kelompok udah mulai longgar. Jadi biasanya nih, kalau makanya tadi kakak bilang nikmati deh masa-masa kuliah kamu itu, perbanyak pergaulan, karena nanti udah masuk dunia kerja, kamu udah masuk dewasa awal, kamu akan bergaul sama orang yang sepemahaman aja gitu. Kalau dulu nih misalnya tengah malam makan Indomie, ayo gitu ya, apa anak-anak kosan tuh. Terus kalau misalnya udah kerja ya susah, karena kita udah ada sesuatu yang kita cari, ada sesuatu yang kita kejar. Terus memiliki komitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Dia sudah mulai selektif untuk membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Nah, mulai tuh dari situ mulai merasa kesepian. Aduh, dulu nih segeng 12 orang misalnya. Kakak juga ngalamin gitu, segeng 12 orang. Udah gitu lama-lama sini sibuk ini, sini sibuk ini. Terus kayak tinggal bertiga gitu yang sepaham, dan tanda kutip sepaham, ya udah jadi mulai kerasa kesepian. Kok teman-teman meninggalkan dia segala macam. Nah, namun jika dia mengalami kegagalan, maka akan muncul rasa keterasingan dan jarak dalam berinteraksi dengan orang. Apalagi nih yang tadi hal-hal yang kamu harusnya eksplor, hal-hal yang tugas perkembangan yang seharusnya kamu perlu tentukan, dapatkan, temukan gitu ya. Terus kamu nggak dapet, terus kamu mulai nih banding-bandingin diri sama orang. Orang lain dapat kerja di perusahaan bagus, kok aku enggak. Terus orang lain kok punya pacar, aku enggak, misalnya gitu. Kamu merasa gagal di situ, kayaknya mulai nggak wajar nih hidupnya gitu ya. Terus, nah jadi ini tips dari kakak. Gimana sih? Ini tips dari kakak sendiri untuk menghadapi masa-masa krisis seperti ini gitu ya. Pentingnya menyelesaikan tugas selama remaja akhir. Tugas itu maksudnya tadi tugas perkembangan yang tadi ya. Eksplorasi berbagai hal sebelum menentukan komitmen dan membangun jati diri. Belajar menentukan pergaulan yang tepat, itu penting banget. Jadi misalnya kamu tahu nih, kamu tuh maunya jadi psikolog, kamu tuh ingin ada yang ingin kamu kejar gitu kan. Semua orang butuh achievement, teman-teman. Jadi saya mau cum laude, kamu cari teman yang pintar, jangan teman sama yang malas misalnya gitu kan. Itu nggak akan membangun kamu jadinya. Nah, yang dapat membantu kamu terus berkembang ke arah lebih positif. Jadi, kalau sekarang tuh keren banget ya, zaman kakak nggak ada tuh namanya toxic people, itu nggak ada. Nah, kalau sekarang udah ngetren toxic people. Nah, teman-teman udah tahu hal itu, kalau misalnya itu orang emang nggak baik buat kehidupan kita, ya jangan diterusin deh, gitu. Ketahuilah bahwa masalah ini umum dirasakan oleh semua orang, dan ini kalau kamu galau dengan hal-hal tadi itu wajar banget, semua orang ngalamin.
Takut nanti dewasa jadi orang apa enggak ya, berhasil nggak sih, udah nyusun ini itu tapi berantakan lagi gitu ya. Terus tetap pantau setiap mimpi-mimpi kamu selagi remaja. Kamu ingat-ingat dulu lagi remaja tuh punya mimpi apa sih sebenarnya? Aduh Kak, aku nggak punya mimpi. Cari mimpi kamu ya. Mulai sekarang jangan apa ya, kamu berjalan melalui kehidupan ini tapi kamu nggak punya mimpi gitu. Terus jangan biarkan mimpi itu luntur karena kamu gagal, mungkin apa kata orang, dan bahkan inner critic gitu. Kamu juga menyalahkan diri sendiri. Enggak deh, kayaknya saya emang nggak bisa, emang dan segala macam deh. Pokoknya kamu merasa orang tergagal dunia akhirnya. Dan itulah yang membuat depresi. Nah, terus terakhir, slide terakhir. Masalah remaja modern itu nggak akan jauh dari tren di media sosial, benar nggak teman-teman? Melihat nih teman keluar negeri, pacarnya ganteng, misalnya kok saya enggak, ada yang mau aja enggak, ada yang mau aja udah syukur, misalnya gitu. Terus kok dia punya teman, punya banyak teman, dia sukses banget di pekerjaannya. Nah itu salah satu tips dari kakak adalah kamu pilih-pilih deh akun mana yang harusnya kamu follow, mana yang enggak gitu, mana yang membantu kamu sehat mental, mana yang enggak. Jangan follow yang bikin kamu insecure, jangan follow yang bikin kamu itu malah makin banyak pikiran. Terus misalnya akun-akun yang terlalu apa ya, simpang siur, jadi bikin kita overthinking, itu juga nggak baik. Ini pentingnya kamu paham siapa diri kamu sehingga kamu tidak mudah terbawa arus dan menganggap diri kamu itu kalau berbeda itu sebuah kesalahan. Nih misalnya kakak juga nyaksiin sendiri misalnya kayak di TikTok gitu ya. Ikutin tren apa. Terus konten itu menurut kakak itu nggak pantas gitu. Terus kakak tanya di komen, kalau boleh tahu kamu motifnya apa sih bikin konten seperti ini? Dengan enaknya dia bicara, ini karena ikutin tren kak dan buat have fun aja. Nah, kamu tuh harus pikirin juga loh, kamu bermedia sosial pun seperti apa, konten apa sih yang kamu buat. Memang masa muda itu bagus banget kalau kamu berkarya, bikin konten apa dan segala macam. Tapi kan itu ada jejak digital ya. Ketika kamu memilih, balik lagi kalau kamu memilih idola kamu yang salah, terus tren apa, kamu ngefans sama siapa dan dia ngapain kamu main ikutin aja, yang rugi diri kamu sendiri. Perbanyak kegiatan positif, berarti organisasi dan perbanyak pergaulan. Himpunan apa kamu ikutin, organisasi apa kamu ikutin, bakti sosial apa kamu ikutin. Ketika kamu ikut organisasi, kamu jadi ngerti, oh aku tuh orangnya seperti ini ya. Misalnya, oh ternyata aku tuh orangnya gak bisa rapi, makanya itu akan sangat menyebalkan untuk bagi orang yang teratur misalnya. Dari situ kan kita ada namanya pengembangan diri, kita terus berlatih namanya pergaulan seperti apa, berorganisasi seperti apa, dan itu akan membantu profesionalisme kita di dunia kerja gitu. Karena masa muda itu nggak pernah terulang, teman-teman. Jadi nanti kalau udah masuknya dewasa awal, apalagi udah dewasa media nih kayak kakak gitu, gimana ya caranya kembali lagi seperti masa lalu itu udah nggak bisa gitu. Karena udah teman-teman udah nggak tahu kemana kan. Nikmati, jadi jangan ngedumel, pengen cepet-cepet deh lulus kuliah, biar langsung kerja aja. Semua masa itu ada keindahannya sendiri, teman-teman, percayalah. Dan yang pasti jangan malu kalau rasanya membutuhkan pertolongan, cari teman psikologi kamu atau dosen. Kakak sendiri, ketika kakak merasa depresi, kakak cari teman-teman loh. Mumpung kita tuh punya benefitnya teman-teman. Namanya jurusan psikologi, ketika kita, Beb, gue depresi nih. Teman kamu kan nggak akan, wah, dengan responnya seperti apa, pasti baik dong, karena mereka juga mengerti tentang mental health gitu. Apalagi dosen. Nah, kakak sendiri juga banyak dibantu oleh mereka semua. Itu aja sih teman-teman, karena waktunya cukup singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sela. Jadi kalau boleh saya list kembali tadi dari Kak Sela. Bahwa yang penting nih buat remaja, biar jadi remaja anti galau adalah menyelesaikan tugas selama masa remaja, kemudian mencari pergaulan yang positif. Galau atas beberapa hal itu wajar, dan tetap pantau mimpi-mimpi, jangan biarkan luntur hanya karena kata orang, apalagi kita yang merasa tidak bisa gitu ya. Sekali lagi, pintar-pintar dalam pergaulan, termasuk dengan sosial media.
Berbeda itu bukan sebuah kesalahan dan sekali lagi perbanyak kegiatan positif. Jangan malu kalau memang butuh pertolongan karena kamu tidak sendiri. Gitu ya Kak Sela ya. Terima kasih Kak Sela. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi tanya jawab. Tapi sekarang tiba giliran narasumber kita yang kedua. Kita panggil kakak cantik kita, Kak Karin. Mana Kak Karin? Oh iya, ini dia Iya, Kak Karin. halo. Sudah Selamat hadir. sore semuanya. Selamat Kedengaran sore. ya? Suara saya bisa kedengaran jelas? Ayo kasih reaction teman-teman kalau malu mengeluarkan suaranya. Nah, Kak Karin monggo silahkan bisa langsung share Oke. apa namanya presentasi dari Kak Karin. Iya. Nah, ini dia. Silahkan disimak ya teman-teman. Jangan lupa kalau mau bereaksi boleh manfaatkan tombol reaksi karena presenter di sini akan senang sekali kalau teman-teman itu memberikan respon walaupun hanya sekedar reaction. Silakan Kak Karin. Oke, terima kasih Kak Anggita. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita mau bahas tentang sehat mental pemuda anti galau gitu ya. Ini kreatif banget yang bikin judul, pasti kerjaannya Kak Anggita deh. Oke, nah tadi udah dijelasin ya saya siapa, ya ini nama saya psikolog. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau bahas dulu sebenarnya kita sering banget dengar kata galau. Aduh, gue lagi galau nih, tapi apa sih galau gitu. Wait, oke. Kalau dilihat di KBBI sebenarnya ada banyak definisi galau, ada yang beramai-ramai, tapi kalau dikaitkan dengan konteks pembahasan kita kali ini sebenarnya galau adalah kacau, tidak karuan. Tidak keruan. Ternyata bahasa Indonesianya tidak keruan, bukan tidak karuan. Dan biasanya ini di pikiran. Jadi ketika kita merasa pikirannya kacau, aduh kayaknya pusing, kebanyakan banget yang dipikirin gitu, kita akan bilang kita lagi galau. Tapi kenapa ya, kok remaja sering banget galau? Apakah kegalauan itu identik milik remaja? Apakah kalau orang-orang yang sudah lebih dewasa, dia nggak akan galau lagi? Wow, kita lihat. Kalau kita mau lihat dari teori perkembangannya, remaja itu dibilang, ada yang bilang, adolescent as a time of storm and stress. Jadi remaja itu masanya badai dan masanya stres. Kenapa bisa gitu? Karena memang pada masa ini, tadi Sela juga sudah sempat jelaskan sedikit gitu ya, bahwa adolescent ini kan adalah tahapan di mana terjadi banyak sekali perubahan. Perubahan secara fisik, perubahan secara sosial, emosi gitu ya, kemampuan berpikir juga jadi lebih kompleks. Ini yang perubahan-perubahan yang terjadi ini yang membuat seolah-olah nih tekanan nih jadi banyak sekali, dan ketika dia tidak bisa menghandle-nya, jadinya tekanannya berubah kayak jadi badai yang mengelilingi. Kita ambil contoh misalnya dalam sehari-hari deh, remaja seringkali orang tua menuntut, "Kamu kan udah besar, kamu harusnya bisa begini, 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 begini." Tapi terus suatu saat kamu melakukan hal itu sendiri, terus orang tuanya bilang, "Kamu tuh masih kecil gitu, kamu belum bisa mengambil keputusan sendiri, kamu belum dewasa." Terus jadi bingung dong, ini jadi sebenarnya saya masih udah besar, apa saya masih dianggap anak-anak gitu. Ada di masa transisi antara dianggap dewasa juga belum, tapi anak-anak juga belum gitu. Jadi bingung lah. Nah, inilah yang membuat remaja rentan mengalami kegalauan. Salah satu aspek yang menjadi kegalauan dalam remaja adalah kalau kita lihat dari segi sosial ya. Pada masa ini menurut Erik Erikson ya, kalau kalian ingat belajar perkembangan, belajar pokoknya kalau yang anak psikologi pasti tahu deh. Ini adalah masa pencarian identitas. Jadi kita ada konflik yang namanya identity versus identity confusion. Kita punya identitas atau kita malah bingung sama identitas kita sendiri. Di masa ini kita biasanya akan banyak mencoba ya, anak remaja akan mencoba berbagai hal. Ini boleh nggak sih gitu, dicoba gitu. Lalu berusaha buat jadi mandiri, jadi berusaha membentuk identitasnya sendiri, mencoba banyak hal baru. Dan remaja ini punya keunikannya sendiri karena mereka
kalau menurut ahli psikologi yang lain namanya Piaget, remaja ini punya karakteristik yang namanya dia merasa bahwa dia itu bebas dari satu hal yang membahayakan, gitu ya. Jadi dia punya yang namanya egocentrism. Egocentrismnya ini membuat remaja seolah-olah punya yang namanya imaginary audience. Jadi kayaknya ada orang yang ngamatin terus. Jadi kalau lagi jalan orang lagi ngeliat kemana, berasanya lagi ngeliatin kita gitu. Kalau lagi remaja, aduh dia kok dia ngeliatin gue ya, aduh kenapa ya, ada yang salah nggak ya gitu. Kayaknya jadi orang ngeliatin terus gitu. Dan di sisi lain egocentrism ini membuat remaja merasa bahwa dia ini bebas dari masalah juga. Maksudnya bebas dari masalah gini, misalnya ada orang, terus dia lagi nyoba mungkin tawuran kalau anak laki-laki, atau mencoba memakai obat-obatan. Tahu bahwa itu nggak baik, bahwa itu akan membahayakan. Kalau tawuran mungkin aja ketangkep polisi, atau yang terburuknya bisa aja kebacok gitu, atau masuk rumah sakit, ada case sampai meninggal gitu. Atau kalau memakai obat-obatan, ada case overdosis gitu. Tapi buat di remaja, pada masa ini mereka akan berpikir bahwa, itu nggak mungkin terjadi ke gue gitu. Oke, gue tahu kok mana yang baik, mana yang benar, itu nggak bakal terjadi. Seolah-olah tahu batasannya gitu ya. Sudah seolah-olah dia bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, karena kemampuan kognitifnya itu, sehingga ketika dalam proses pencarian identitas, ini seringkali menjadi konflik. Ya, dia berusaha mencari identitas, dia punya tujuan, berusaha mencari makna hidup, tapi kan sebenarnya nggak semudah yang dipikir gitu. Ada kesulitan-kesulitan yang seringkali dihadapi. Ketika akhirnya tidak bisa mencapai identitasnya, akhirnya mengalami kebingungan. Ini sebenarnya saya apa sih, maunya apa sih, nggak tahu deh, makna hidupnya gimana nggak tahu, ya jalanin aja lah gitu. Pokoknya seolah-olah semuanya mengalir tanpa tujuan. Karakteristik remaja lainnya lagi yang seringkali jadi berpotensi kenapa jadi sering galau, remaja itu punya yang namanya, dalam proses pencarian identiti punya yang namanya ideal self gitu. Pengen dirinya kayak gini, kita punya, ketika remaja itu biasanya punya ideal, wah pengen badannya lebih langsing lagi kalau perempuan, atau pengen nanti kerjanya mau jadi apa, tapi suka lupa dengan real self-nya. Kondisi saat ini seperti apa? Ketika ada gap yang terlalu jauh antara ideal self, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan tentang diri kamu, dengan apa yang kamu miliki saat ini, itu akan rentan sekali mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi depresi gitu. Misalnya, aduh pengennya badannya kurus banget gitu, kurus kayak artis-artis Korea yang nggak tahu makannya apa, nggak makan kali ya. Tapi terus ngerasa, aduh kok berat badan aku saat ini 50, padahal 50 dengan tinggi 165 itu kan normal, tapi pengennya lebih kurus lagi. Atau ngerasa kok orang lain kayaknya lebih bahagia ya, atau kok orang lain kayaknya lebih pintar gitu. Tadi faktor sosial media juga berpengaruh. Ketika kita melihat, oh, aku pengennya kayak gini, kayak gini, kayak gini, tapi kita merasa bahwa kita nggak bisa karena real self-nya tidak memenuhi, akhirnya jadinya memang rentan terjadi gangguan-gangguan kesehatan mental, jadi galau, jadi depresi, jadinya kalau udah depresi jadi mudah panik, dan akhirnya seringkali merasa dirinya nggak berharga, terus menyakiti dirinya sendiri. Atau self-harm, cutting, pikiran kalau bunuh diri mungkin masalahnya selesai. Itu sering saya temui pada anak-anak remaja yang datang untuk berkonsultasi. Apa sih tandanya gitu ya kalau kita nih ngerasa sebenarnya ini masih wajar nggak sih ya? Apa ini sebenarnya memang saya memiliki gangguan kesehatan mental? Anak-anak remaja sekarang terkadang suka mendiagnosa dirinya sendiri. Karena perkembangan teknologi terus cari pakai rumus cocok logi gitu ya. Oh ini. Oh kayaknya gue depresi. Oh kayaknya gue bipolar gitu. Suka melabel dirinya sendiri. Padahal buat kita sendiri ahlinya yang mau mendiagnosa itu nggak semudah itu loh. Perlu proses analisa yang mendalam, interview yang mendalam, mungkin perlu bantuan pemeriksaan secara biologis juga. Di sini ada beberapa tanda-tanda ya, misalnya masalah konsentrasi, jadi nggak konsentrasi gitu, ada perubahan pola makan,
selalu merasa cemas, sedih terus-terusan, jadi lebih sensitif terhadap bunyi, penglihatannya atau penciuman gitu. Jadi mudah lelah atau malah nggak pernah lelah, kehilangan minat, dan kayaknya nggak berfungsi dengan baik gitu otaknya. Intinya sebenarnya dari penjelasan ini, ketika kalian merasa ada perubahan yang signifikan dari kehidupan kalian, misalnya tadinya mungkin makannya normal jadi banyak banget atau malah jadi nggak doyan makan, atau tidur tadinya normal jadi pengennya tidur terus, nggak mau ngapa-ngapain atau susah tidur gitu. Itu tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak sehat di dalam diri kalian. Belum tentu langsung itu gangguan kesehatan mental, tapi tanda-tanda ada yang tidak sehat. Terus gimana dong kalau saya udah ngerasa udah kayaknya ada yang nggak sehat nih, pusing, galau-galau terus, capek loh rasanya, sedih-sedih terus, rasanya tuh kosong. Kalau anak remaja sekarang tuh kalau ditanya perasaannya seringnya bilangnya nggak rasa apa-apa. 6 gitu ya, empty. Itu sering banget. Jadi nggak bisa define emosinya apa. Padahal kita tahu ada emosi tuh ada primary emotion, ada sedih, ada bahagia, ada marah, tapi banyak kan bilang nggak tahu deh, rasanya kayak kosong aja. Rasanya ya nggak ngerasain apa-apa. What should I do? Ya, ini sebenarnya dibahas ya di 2 minggu yang lalu. Yang paling sederhana ya artinya kamu harus memperhatikan diri kamu sendiri. Gimana dong caranya memperhatikan? Tidur yang cukup, makan yang bernutrisi, jangan makannya junk food terus. Nanti kamu dimarahin Kak Anggita kalau makan junk food terus. Soalnya penelitiannya tentang makan. Nah, kamu harus tahu mana yang membuat kamu happy. Coba deh lakuin yang bikin kamu happy itu sendiri. Ya, apakah dengar musik atau coba-coba hal baru. Terus pengen sendirian dulu, ya nggak apa-apa, asal jangan keterusan sendirian terus nggak mau interaksi. Ngobrol sama teman yang dipercaya. Atau misalnya ketika kamu merasa ada hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman, coba deh cari tahu, kenapa sih saya ngerasa seperti ini terus? Gitu. Tanya ke dalam diri kamu, apa yang membuat saya sedih? Apa yang membuat saya kok kayaknya marah sama diri saya terus-terusan? Ketika kamu tahu jawabannya, coba maafkanlah diri kamu. Jangan kasih tuntutan terlalu tinggi ke diri kamu terus. Seringkali kita nuntut diri kita harus begini, begini, begini gitu ya. Kita nuntut terus tapi nggak pernah mengapresiasi dan nggak pernah ngelihat sejauh mana progres yang udah kita lakukan buat diri kita. Saya udah sampai di sini, itu udah suatu hal yang harusnya sangat disyukuri gitu. Kalau misalnya ngelihat ke belakang. Kita sering compare diri kita sama orang lain. Maksudnya apa? Ya biar termotivasi. Kalau saya compare kan saya bisa lihat bahwa saya bisa gitu. Itu salah banget. Yang ada bukan motivasi, yang ada kamu jadi iri, kamu jadinya malah nggak bahagia sama diri kamu sendiri. Kalau mau compare sama diri sendiri, kalau mau compare-nya tuh sama diri sendiri. Sama apa yang dulu kamu tuh bagaimana, sekarang bagaimana. Jadi orang yang harus kamu ajak untuk melakukan perbandingan itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Saya pernah baca quotes ya, jangan bandingkan apa ya, bahasa Inggrisnya itu don't compare your own our backstage with other highlight reels gitu. Jangan bandingin orang yang keberhasilan orang lain yang kita lihat di layar, yang kita lihat di sosial media dengan strugglingnya kita. Itu nggak apple to apple. Kamu bandingin usaha kamu, kesusahannya kamu, sama keberhasilannya dia. Kamu juga nggak tahu gimana dulu dia susahnya. Jadi akhirnya yang ada malah nyalain diri sendiri. Kok dia enak banget ya, kok dia bisa gitu ya. Karena yang kamu bandingin adalah keberhasilannya dia, yang kamu lihat, kamu nggak lihat di belakangnya. Akhirnya jadinya cenderungnya depresi. Terus kalau misalnya remaja-remajanya depresi semua gimana dong? Padahal kan kalian bagian dari masyarakat.
Gimana negara kita mau maju kalau remajanya dikit-dikit galau? Jadinya presidennya aja udah nggak ada Didi Kempot ya, yang buat rakyat galau. Jadi kita memang harus bisa stand up for ourselves. Jangan berkutat sama kegalauan terus gitu. Kadang kalau saya lihat tren anak remaja sekarang, ada satu hal misalnya, ada isu tertentu, oke pada ikut bergerak, maju dalam mungkin demonstrasi atau aktivitas tertentu, tapi ujung-ujungnya di sana bikin konten TikTok atau bikin konten Instagram. Ya itu kan tujuannya nggak sesuai. Itu ada yang mau bergerak. Atau ada lagi ya udah yang di kamarnya terus, nggak memikirkan masa depannya. Kalau satu orang seperti itu, terus orang lain mengikuti, bisa kebayang nggak sih negara kita mau jadi apa? Kalau semuanya ngerasa dia tidak mampu, semuanya ngerasa putus asa, negara kita nggak akan berkembang. Makanya penting sekali buat kalian yang masih remaja, buat berperan dalam diri kalian dulu deh sendiri. Dari situ barulah bisa bergerak ke lingkungan. Tapi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir lagi, dengan kalian merasa nyaman sama diri sendiri, kalian berelasi sama orang lain, itu juga saling mempengaruhi loh. Keberadaan kita di lingkungan yang besar, di lingkungan sosial, merasa diterima oleh lingkungan, itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi tipsnya gimana? Kalau tips dari saya sih adalah make time for yourself. You are important nih, saya udah tulis di sini. Bahwa kita harus sayang sama diri kita sendiri, kita harus hargai pencapaian-pencapaian diri kita sendiri gitu ya. Jangan menuntut diri kita terus-terusan ya, karena semua orang itu tidak melalui hal yang sama. Jangan compare diri kalian sama orang lain ya. Jadi yang penting adalah kalian bisa melakukan apa yang kalian suka, apa yang bikin kalian bahagia. Dengan seperti itu pasti bisa sehat secara mental dan anti galau. Oke, terima kasih. Itu materi yang saya sampaikan. Luar biasa banget, Kak. Sebentar. Ini kenapa begini ya? Nah, Oke. Baik, terima kasih Kak Karin presentasinya. Saya yang mungkin masih remaja juga jadi tercerahkan bahwa ternyata memang remaja itu rentan konflik dalam pencarian identitas, bingung seolah tanpa tujuan. Ada ideal self versus real self yang kadang nggak sejalan. Jadi ya munculnya jadi galau gitu ya. Dalam tataran tertentu mungkin itu masih wajar, dan sekali lagi mendiagnosa diri itu tidak semudah itu, sehingga no self judgment ya teman-teman. Walaupun kitabnya ada di luar sana, tolong jangan suka sok tahu. Konsultasikan dengan ahli jika memang merasa sudah ada gangguan atau diri mulai nggak berfungsi, atau mungkin terjadi gangguan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang bisa dilakukan, kalau kata Kak Karin tadi adalah mulai lakukan self-care yang bisa dilakukan dengan banyak cara. Mulai dari makan sehat, nah kan makan selalu muncul kan, sampai berbicara dengan kawan. Seringkali kita mengkritik diri, tapi berapa banyak sih kita mengapresiasi diri? Nah terakhir tadi, bagus banget, make your time for yourself, you are important. Kamu itu penting buat dirimu sendiri setidaknya ya. Oke, terima kasih Kak Karin paparannya yang lengkap. Saya jadi ingat nih kalau zaman saya dulu ada lagu dari Britney Spears. Ada yang teman-teman masih kenal Britney Spears di sini? Mohon maaf itu lama banget ya. Ada lagu judulnya I'm not a girl, not yet a woman gitu kan. Aku tuh udah bukan anak kecil lagi, tapi kalau disebut wanita juga belum, jadi nanggung. Nah ini mungkin pas banget menggambarkan tadi yang disebut dengan remaja. Nah oke, daripada nanti saya nyanyi, sekarang kita lanjut ke tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Karin. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan bisa ajukan pertanyaannya, cukup ketik tanya, lalu spasi nama, spasi pertanyaan, silakan ajukan ke panitia MTH.
MHT kok MTH, kok jadi MTH ya? MHT, cari saja di situ panitia MHT. Saya bacakan dulu nih. Halo kakak-kakak, selamat sore. Selamat sore. Aku ingin bertanya secara anonimus. Oke. Menurut kakak, dari berbagai macam concern yang sering dirasakan oleh pemuda atau remaja, concern apa sih yang paling penting untuk diatasi terlebih dahulu? Apakah kuliah dulu? Apakah masalah ekonomi dulu? Apakah masalah love life dulu? Apakah masalah pertemanan dulu? Yang mana dulu nih, Kak? Ya, itu pertanyaan. Jadi mungkin siapa dulu yang mau menjawab nih? Kak Sela atau Kak Karin dulu? Sweet Silakan. dulu kali ya, siapa yang jawab duluan? Saya lempar koin dulu ya. Karin Oke. dulu. Ya, aku dulu. Oh iya. Silakan Kak Karin. Boleh phone a friend. Boleh, boleh. 50-50 juga boleh. Oke, jadi pertanyaannya aku coba ulangi ya. Nanti tolong Kak Anggita kalau aku salah nangkepnya tolong Ya. dibantu. Jadi Boleh. dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi remaja, mana yang harus dihadapi lebih dulu gitu ya? Ya, dari berbagai concern. Dia nggak nyebutin sih, tapi itu mana sih yang sebaiknya diatasi terlebih dahulu. Oke. Karena nggak disebutin ya. Tapi gini, sebenarnya kadang keluhan-keluhan yang muncul itu ada roots-nya tuh sama. Jadi misalnya masalahnya kuliah atau masalahnya pacarannya gini, masalahnya sosialisasi sama teman kayak gini. Itu kalau kalian mau coba refleksiin lebih dalam, itu pasti akan ada satu sumbernya. Dan biasanya sumbernya itu adalah diri kalian sendiri. Seringnya sih yang saya temui itu self esteem-nya rendah gitu. Karena kenapa self esteem-nya rendah? Banyak lah. Salah satunya tadi yang saya jelasin, tapi banyak faktornya. Jadi kalau misalnya merasa punya masalah gitu ya, mana yang harus dibenahi dulu? Ya menurut saya benahi diri kalian dulu gitu. Misalnya kenapa nggak semangat kuliahnya? Coba cari tahu ada apa nih dengan kuliah yang membuat saya tidak semangat. Misalnya love life, kenapa saya gagal-gagal terus gitu. Nah itu juga perlu dicari tahu. Intinya sih kalau dalam masa remaja adalah proses kalian mencari identitas. Jadi apapun yang misalnya masalah yang dihadapi kalian harus baliknya tuh ke penghargaan kalian terhadap diri kalian gitu ya. Kalau cinta jangan deh kalau menurut saya. Nanti kalian nyesel loh, udah patah hati, sampai putus sekolah atau putus kuliah. Nanti pas gede, dulu gue ngapain ya kayak gitu. Jadi prioritaskan diri kalian sendiri. Apapun masalahnya, menurut saya ya kalian harus fokus sama diri kalian dulu. Dalam mencapai identity, dalam mencapai self-contempt gitu ya, supaya ngerasa dirinya full. Itu sih, karena pertanyaannya general banget ya. Ya. Oke, saya highlight. Terima kasih Kak Karin. Jadi biasanya root-nya sama dan itu sumbernya biasanya kita sendiri. Sehingga mau yang mana dulu ya, ayo kita perbaiki diri kita sendiri. Baru nanti mau prioritasnya yang mana gitu ya Kak Karin. Iya, Oke. betul. Jadi prioritas ya, kalian mau prioritasinnya yang mana dulu gitu. Baik, luar biasa emang. Kak Sela mungkin mau menambahkan sedikit. Ini pertanyaannya banyak banget nih dan waktu kita terbatas. Jadi ini ada juga yang nanya di chat aku. Mungkin nanti habis ini ya pertanyaan ya. yang chat. Boleh. Mungkin dari saya nambahin mirip sih, tapi self knowledge-nya itu. Jadi kalau ketika kamu menghadapi sosial gitu ya, mau percintaan, pekerjaan, kuliah, ekonomi, itu kan di luar diri kita kan. Nah kalau kita udah tahu diri kita siapa nih, kamu lebih mengerti harus bagaimana menghadapinya. Jadi banyak kan kalau misalnya misalnya cerita ke psikolog manapun gitu, daripada nanya sebelum ngomong ke harus gimana, kan nanya dulu kenapanya. Nah itu ya. Oke. Jadi sebelum nanya gimana, tanya dulu kenapanya. Oke, Kak Karin, terima kasih Kak Sela. Kak Karin, sebelum menjawab yang di chat pribadi, ini chatnya banyak banget pertanyaannya. Boleh saya mengajukan pertanyaan dulu? Nggak boleh. Ini ada pertanyaan yang hampir sama nih beberapa. Jadi kata-katanya beda, tapi intinya sama. Jadi bagaimana caranya ketika keluarga bikin down, ketika keluarga itu seperti toxic family,
ketika usaha kita justru tidak dihargai, dan sepertinya justru direndahkan. Jadi sumbernya itu kalau menurut beberapa pertanyaan ini dari keluarga gitu. Bagaimana ya? Gitu. Ya. Nyala dulu deh gantian. Silakan. Oke, banyak juga sih yang cerita sama saya kayak gitu ya, teman-teman. Gini sih pertanyaannya ya, kalau biasanya ada yang curhat gitu, saya balik nanya, kita mau sampai kapan sih membutuhkan validasi dari orang lain gitu. Jadi itu yang udah dibahas tadi tentang self esteem, itu mempengaruhi juga tentang bagaimana sih kita tahu nih diri kita berharga gitu. Kalau misalnya kita udah ngerti diri kita berharga, mau orang tua kayak mau pacar sendiri kayak merendahkan kita tuh akan tetap bahagia dengan apa yang kita punya gitu. Nah, kenapa bisa kamu terpengaruh gitu ya sama orang lain? Ngomong gini, aduh jadi bete. Nah, kamu yang mengizinkan perkataan mereka untuk masuk ke hati kamu gitu. Nah, yang menjaga hati kita kan kita sendiri gitu. Kita punya perasaan ya, manusiawi dong Kak. Aku diginiin, jadi sedih, jadi marah gitu, kecewa. Iya, itu wajar. Tapi semua tuh ada waktunya. Jadi mungkin kalau Kakak nih biasanya seminggu, oke, kasih waktu seminggu nih, gua mau galau, gua mau marah misalnya gitu. Untuk meredakan pikiran segala macam, minggu depan kamu udah harus bangkit lagi. Kamu harus set waktu kamu mau sampai kapan kamu merasa nggak baik seperti itu gitu. Masih mute. Itu jawaban dari Kak Sela. Kak Karin, silakan. Oke, ada juga yang pertanyaannya sama ya sama aku. Aku coba lihat dari sisi yang berbeda deh, biar lebih lengkap cara kita melihat satu masalah. Satu, pertama, kalau kita dapat sama situasi yang tidak menyenangkan, kita punya dua pilihan. Satu, kamu merubah situasinya, atau kalau kamu nggak bisa merubah situasinya, biasanya kita tinggalkan. Yang kedua, kamu merubah diri kamu sendiri. Gitu ya, itu secara umum strateginya gitu. Ada situasi, kamu coba ngubah, kalau nggak bisa, biasanya kita bisa tinggalin, cari situasi lain yang menurut kita lebih cocok. Atau kita yang adjust ke situasinya. Pertanyaannya, kalau itu keluarga gimana? Kita nggak bisa milih loh keluarga kita kayak apa, ya kan? Emang kamu bisa, ya udah saya nggak mau kamu jadi ibu saya nggak mau kamu jadi bapak saya lagi gitu, nggak bisa. Artinya mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri juga. Menyesuaikan bukan berarti terus mungkin harus ngikutin semuanya. Coba deh cari tahu juga kenapa orang tuanya seperti itu gitu. Mungkin ada generation gap yang terjadi sehingga koneksinya nih jadi tidak berjalan, komunikasinya jadi berbeda gitu. Kadang buat dari sisi orang tuanya juga ngerasa kesulitan buat nge-reach out anaknya yang remaja karena anaknya nggak pernah mau cerita ya, jadinya orang tuanya jadi kesulitan dan kesannya jadi marah-marah terus gitu. Tapi kalau emang ngerasa ini udah keluarga udah toksik banget, ya udah kalian harus bisa memilih mana yang harus dijadikan sesuatu yang besar, artinya mau dipikirin, atau mau nggak mau tadi saya bilang ya udah terima aja. Toh memang hidup nggak akan selalu berjalan seperti yang kita mau. Kadang kita ketemu sama orang yang nggak ngenakin, harus tetap kita hadapin juga gitu. Jadi ketika keluarganya merasa jadi yang kayaknya toksik gitu atau ngerasa kayak ini keluarganya yang ngejatuhin terus, ya sorry to say ya emang you have to accept it gitu. Kayak itu adalah keluarga kamu. Tinggal kamu berarti gimana menjaga biar kamunya tetap bisa bertahan. Jadi misalnya kalau orang tuanya marah-marah terus ya udah ya oke dia marah-marah tapi kamu tahu oh berarti kalau misalnya ini mama kayak bentar lagi marah-marah aku harus ngapain. Kamu punya strateginya sehingga buat kamu bisa punya tetap ketahanan secara mental gitu. Aku lihatnya dari sisi yang berbeda. Tadi karena kalau Sela kan udah dari sisi anaknya ya. Oke, jawabannya lengkap. Saya kalau disuruh meringkas lagi udah pusing. Tapi yang jelas jadi dapat berbagai sudut pandang ya teman-teman ketika kita menghadapi masalah, apalagi terkait dengan keluarga. Nah, sekali lagi kita nggak bisa memilih keluarga kita. Dan ya benar sekali ya Mbak Karin, yang namanya masalah itu akan selalu ada. Yang sekarang tinggal kita nih,
Kita mau menerima atau kita mau hadapi. Hadapi juga banyak sekali strateginya gitu. Oke Kak, teman-teman aja yang mau dihadapin gitu, dipilih-pilih yang dihadapin. Dipilih-pilih mana yang lagi-lagi soal prioritas, memilih yang mana yang penting untuk dihadapi. Nah teman-teman sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan ke panitia Mental Health Talk MHT, nanti keliru lagi MHT. Kalau memang nggak mau secara umum, ini udah ada banyak. Silahkan kalau masih mau nambah lagi, mumpung waktunya masih ada. Pertanyaan berikutnya lanjut ya, kakak-kakak. Oke, nih. Comparing ourselves to others mungkin adalah salah satu penyebab utama munculnya rasa insecure dalam diri kita. Sehingga bisa membuat kita galau. Bagaimana caranya kita tidak terlalu mengcompare diri kita dengan orang lain? Karena pasti secara sadar atau tidak sadar akan terus-menerus mengcompare diri kita dengan orang lain. Nah, bagaimana nih caranya, Kak? Oke. Ya, monggo. Gantian, pokoknya jawab. Ini harus pause lagi. Tadi ini aku udah bahas ya. Memang kalau pakai teori psikologi sosial comparison dari Leon Festinger, kita akan bilang bahwa orang itu melihat keberhasilannya ketika dia berhasil sudah melampaui orang lain. Jadi memang melakukan perbandingan dan itu sangat natural ya. Memang kadang kita membandingkan. Tadi tujuannya biasanya mau nggak mau kayak ya biar lebih semangat gitu. Tapi balik lagi, kalau kalian ingat-ingat aja, misalnya yang kalian lihat orang itu, kalian tidak tahu apa yang orang itu alami. Mungkin kelihatannya dia happy-happy, tapi kan belum tentu. Jadi daripada mengarahkan energi kalian sama orang lain, kalau saran saya tadi, coba kenali diri kalian lagi, terus compare diri kalian sama diri kalian dulu. Misalnya, oke, sekarang aku kayaknya pengen kurus gitu lah. Ini yang paling konkret aja sih, gampang hitungnya. Aku pengen banget deh kayak dia beratnya 45 gitu. Terus tadinya kamu beratnya 70, sekarang kamu udah 65. Ya memang belum jadi 45, tapi dibandingin dulu yang 70 udah ada perubahan. Itu analogi sederhananya. Jadi daripada kalian sibuk ngebandingin sama orang lain, menurut saya coba ingat-ingat lagi, kalian bandingin sama diri kalian yang dulu. Jadi tetap melakukan perbandingan, tapi perbandingannya sama diri sendiri gitu. Jadinya akhirnya nggak merasa galau atau depresi gitu. Terima kasih Kak Karin. Dari Kak Sela, gimana nih Kak Sela? Mungkin kalau dari saya kita bisa ganti kata-katanya. Misalnya nih, kan semua juga pasti ada perbandingan. Misalnya ada yang pintar, ada yang bodoh gitu ya. Terus misalnya kamu ada nih pernah cerita juga nih sama kakak kan. Kak, aku IQ-nya pokoknya aku lemot gitu kan. Emang IQ kamu berapa? Pokoknya jelek. Berapa gitu kan angkanya. Terus dia bilang 80, jadi kan di bawah rata-rata. Nah, terus dia udah melabeli dirinya lemot, dirinya bodoh. Nah, kalau dari secara teori dia nggak bisa dibilang pintar gitu ya, di bawah rata-rata. Tapi kan kita bisa ini salah satu pembentukan gambar diri kita juga. Kita bisa ngomong ke diri kita, oke, IQ saya misalnya 80, jangan pakai lemotnya, tapi ganti misalnya saya memang perlu belajar lebih keras daripada yang lain. Tuh, jadi karena gini loh, kalau kita kan compare juga, misalnya nih kecantikan dia nih daripada saya gitu, tapi mungkin kan dalam hal lain kamu kan lebih unggul. Nah, daripada kamu compare apa sih yang menjadi kekurangannya kita, mending kita cari apa sih kelebihan kita dan fokus di kelebihan itu. Kok kakak sih gitu. Jadi daripada pusing sesuatu yang nggak bisa kita ubah, misalnya nih kakak nih hitam gitu ya, daripada suntik putih gitu berkepanjangan, ya udah kakak fokus dalam hal lain. Misalnya kakak pintar, terus misalnya matanya bagus misalnya gitu, ya udah eyeliner. Nah kayak gitu kan biasanya kalau remaja pusing di fisik tuh tentang masalah tadi kan, menerima fisik diri sendiri. Nah terus ketika kita fokus dengan kelebihannya kita kan meningkat juga self esteem-nya. Iya ya, ternyata ada sesuatu yang bisa kita banggain. Nah cuman sedih banyak
remaja itu misalnya nih kakak tanya, coba sebutkan 10 kelebihan kamu tuh bingung, sebutin 3 aja kayaknya bingung, kayak gitu. Nah jadi kenapa sih bisa kayak itu? Kemungkinan besar karena fokusnya di kelemahan, jadi sampai lupa kamu tuh punya kelebihan gitu. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya membandingkan diri itu sangat-sangat wajar karena itu adalah salah satu strategi juga untuk apa sih mengenali saya itu siapa sih. Juga nggak melulu nggak baik karena kadang kita melakukan komparasi itu juga agar merasa lebih baik. Nah, yang lebih penting dan lebih bisa diperhatikan adalah dengan siapa kita membandingkan. Dan perbandingan yang terbaik itu adalah dengan diri sendiri karena ya apple to apple bukan dengan orang yang lain. Kira-kira gitu ya Kak ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya terkait dengan situasi saat ini. Yakni, kakak-kakak, saya mau bertanya, bagaimana caranya mencari identiti kita di saat pandemi seperti sekarang? Terima kasih. Nah, gimana nih mencari identitas di saat pandemi nih? Kak, bagaimana Kak? Harus dicari di mana Kak? Di Shopee mungkin apa di Tokopedia bisa kali. Nggak lagi 11-11 ya. Kalau lagi pandemi gini kan semuanya serba online ya teman-teman. Jadi sebenarnya generasi kalian tuh enak banget gitu. Semuanya udah ada fasilitasnya. Kamu mau cari tahu apa, kamu tinggal cari. Kamu mau ekspos diri kamu tinggal diekspos ya gitu. Nah, bagaimana cara mencari jati dirinya itu emang proses. Jadi kamu nggak mungkin nih misalnya ekspor satu hal terus kamu langsung suka. Jadi ya proses orangnya itu beda-beda untuk menentukan, untuk kita berkomitmen menentukan kita ini siapa itu juga beda-beda. Nah, caranya ekspor banyak hal. Kan kamu udah mulai tahu dong hobi kamu apa, kamu interestnya di mana. Kamu itu mungkin, apalagi kalau misalnya mahasiswa psikologi kan, setidaknya pernah melakukan psikotes. Kamu, saya ini orangnya ekstrovert gitu. Nah, makanya salah satu nih kakak, daripada ngapa-ngapain nggak jelas, nah cuap-cuap lah di sosmed ya kan dengan hal-hal positif. Apa sih yang bisa kakak sharing ke orang ya tentang mental health gitu kan, yang masih banyak orang nggak tahu dan segala macam. Dan mungkin kalian punya sisi-sisi yang lain. Ada yang senang deh ngelihatnya remaja sekarang, misalnya di TikTok banyak yang masih mahasiswa psikologi nih bikin TikTok kontennya teori psikologi, terus yang galau-galau terus dia jawabin gitu, senang deh lihatnya. Jadi dari muda tuh udah berkarya. Nah, kalau kamu nggak berani berkarya nih, berani mencoba ya kamu akan ngerti deh jati diri kamu kayak apa, kan nggak pernah nyobain. Oke, jadi terus mencoba manfaatkan segala media gitu ya. Kalau dari Kak Karin, gimana Kak Karin? Oke. Menurut saya sebenarnya kalau kita mau lihat secara positif, situasi pandemi ini bisa jadi blessing in disguise juga ya, banyak kesempatan. Karena satu, punya banyak waktu buat di rumah gitu, karena emang nggak bisa kemana-mana, ya atau bisa tapi terbatas. Jadi ya ini adalah punya banyak cara buat bereksplorasi. Gimana caranya tadi? Salah satunya memang dengan platform-platform yang ada kalau menurut saya. Kalian kan kalau mau cari identitas, proses pencarian identitas itu pasti akan melalui yang namanya identity confusion dulu sebelum settle identitinya. Bingung mau apa? Ya udah coba-coba aja, coba-coba kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa kalian tekuni di masa online. Dan kalian bisa memanfaatkan misalnya workshop atau seminar gratis yang bersebaran tuh di sosial media, di internet seperti Coursera gitu ya. Itu banyak sekali platform buat kalian pilih kalian mau bidang apa, kalian nggak usah bayar, kalian coba gitu. Oh ternyata kayaknya belajar ini menarik ya, nanti kalian mungkin bisa jajaki lagi lebih lanjut gitu. Atau kalau nggak suka, ya gratis kan juga nggak rugi-rugi banget. Kalian bisa coba explore lagi yang lain. Intinya adalah sediakan waktu untuk bereksplorasi, mencoba hal-hal baru, menggunakan fasilitas yang ada. Dengan di situ nanti kalian bisa ketemu sebenarnya kalian tuh orangnya seperti apa, maunya gimana gitu. Oke, jadi terus mencoba manfaatkan segala platform yang ada.
Baik, Ibu-ibu. Baik, Kakak-kakak. Teman-teman semuanya ini ada banyak sekali list pertanyaan. Apakah ada yang ingin mengajukan secara langsung? Boleh saya buka kesempatannya. Teman-teman bisa langsung open mic ya. Saya dengar suara? Anggit, Oh sore. iya, ini kalau nggak Piska nih suaranya nih. Kak Anggit, mau nanya dong. Boleh. Ini Nggak boleh kalau kita yang nanya. panitia boleh dibantu di spotlight, di pin. Gimana Kak? Enggak, nih. Saya lagi nyari nama kamu, mau saya pin. Nah, benar. Sore Kak Karin. Ya, silakan diajukan aja. Kak, aku mau nanya nih, apa sih strategi kita buat mengatasi rasa insecure dari lingkungan sekitar nih suka banyak pertanyaan. Kenapa kok? Kapan lo punya rencana nikah? Ngapain lo malah sibuk kerja? Kok lo malah kuliah lagi? Gimana tuh ya Kak strateginya? Karena sekarang banyak banget nih seliuran pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nih, gitu Kak. Curhat dong, Piska. Kenapa Kak? Enggak, jangan curhat. Enggak curhat Kak, nanya. Oke. Makasih ya Kak. Makasih ya, Miska. Iya Kak. Ya, monggo nih. Ini nanya pertanyaan ya, ingat bukan curhatan. Jadi tolong segera dijawab kakak-kakak. Sela jawab dulu, Sela. Ya, soalnya cara komunikasi orang kan beda-beda. Jadi dan tergantung yang nanyanya siapa kan. Mungkin kalau keluarga kamu juga caranya lain lagi. Tapi yang pasti kamu menjawabnya, kamu ngerti apa yang lagi kamu jalanin kan. Ketika kita ngerti apa yang kita jalanin, siapapun yang dengerin juga lama-lama bakal nerimain. Ya kakak juga sama, misalnya, aduh kamu ya udah 28 tahun ini gitu, terus pacar aja nggak ada, segala macam, itu kayaknya masalah kita semua deh. Karena udah beda generasi ya, karena generasinya mereka kan udah menikah dari umur berapa loh, ini kenapa kuliah lagi dan segala macam. Nah, pendekatannya sih mungkin ada yang memang kali diomongin karena kadang ada yang basa-basi ya kan. Kalau basa-basi ya udah yakin aja, senyumin aja. Tapi kalau misalnya yang nanya orang tua dan memang mereka butuh penjelasan dari kita gitu, ya butuh waktu. Misalnya mumpung nih lagi pandemi gini sering di rumah ya, ngomong lo pelan-pelan gimana sih cara pandang kita dan segala macam. Lama juga mereka oh seperti itu ya gitu. Oke. Terima kasih Kak Sela, gitu ya. Kalau dari Kak Karin, gimana Kak Karin? Oke, itu kan pertanyaan-pertanyaan itu memang nggak bisa dihindari karena ada yang namanya social clock gitu. Kayak kita harus menikah umur 25. Habis kalau emang kita udah nikah, emang bakalan berhenti pertanyaannya? Enggak, akan ada pertanyaan lagi. Kapan punya anak? Udah punya anak satu, nggak berhenti juga ditanya lagi. Kapan anak keduanya? Gitu ya. Misalnya Kak Anggita sekarang lagi S3, waktu belum S2 ditanya, Kak Anggita kapan S3? Gitu. Udah S3, kapan lulus? Udah lulus, kapan jadi profesor? Gitu. Nggak kelar-kelar gitu. Intinya itu akan selalu ada. Punya anak satu, punya anak dua gitu ya, akan selalu ada. Dan sekarang tinggal kamunya saja memilih mana yang kamu rasa itu penting, mana yang itu ya udah. Kadang orang, tadi yang kayak Sela bilang, bertanya seperti itu karena basa-basi dan mereka nggak tahu kabar kamu dan mereka nggak tahu ketika ketemu kamu mau nanya apa. Jadi ya udah yang gampang tanyanya itu aja. Tapi bayangin kalau emang itu orang yang beneran deket sama kamu, kenal sama kamu, pasti nggak akan nanyain kayak gitu. Karena dia tahu, dia akan nanyain, gimana ya waktu itu lo ngapain gitu. Karena dia tahu. Nah, orang yang nanya-nanya kayak gitu kan biasanya orang yang memang nggak kenal kamu bener-bener. Jadi carinya pakai cara-cara seperti itu. Atau memang orang tua ya, atau misalnya suka tante-tante, atau siapalah om gitu, bude, pak de, dan sebagainya. Kalau memang kalian tidak bisa membantah, ya kalian senyumin aja gitu ya. Atau kalau saya sih mendingan ya dibawa bercanda aja, kalian jawab, tapi dibawa bercanda. Misalnya, kok belum nikah, Piska? Duh, belum ada jodohnya. Tante ada nggak yang mau dikenalin ke aku gitu? Aduh, kamu kerja terus. Iya, habis aku nggak punya uang. Kalau tante mau ngasih aku 5 miliar, nanti aku nggak kerja lagi deh. Gitu. Jadi dibercandain aja. Jadi orangnya nggak merasa sakit hati, tapi kamunya juga nggak ngediemin, karena kalau didiemin juga akan tanya-tanya terus ya, tapi ya pasti akan ada sih kalau menurut saya gitu.
Oke, jadi memang yang namanya social clock itu selalu ada, dan daripada kita jadi galau gara-gara itu, mending kita melatih bagaimana kita merespon untuk itu sehingga efeknya jauh lebih baik buat diri kita sendiri dan mungkin juga lingkungan jadi belajar bagaimana sih harus memperlakukan orang, jangan seenaknya dong gitu ya. Baik, kira-kira begitu. Fiska, semoga terjawab. Terjawab sekali Kak Anggi. Terima kasih. Oke, iya. Iya, sama-sama. Apakah ada yang mau open mic lagi? Ada jawaban tuh dari Bang Rey, katanya lebih baik dinikmati saja, setidaknya kita perhatian. Ya kalau benar perhatian ya. Antara perhatian sama kepo beda tipis. Enggak, itu bukan perhatian, Pak Raymond. Teman-teman ada yang mau langsung? Jika belum ada, saya mau menyampaikan pertanyaan lagi karena masih ada beberapa nih. Ini agak penting nih, agak serius menurut saya. Kakak-kakak, dari pembahasannya tadi, kita harus belajar mengapresiasi diri kita sendiri. Tapi saya memiliki masalah, di mana tidak bisa spend time dengan diri aku sendiri. Like I can stand myself, itu sebabnya aku susah sekali membenahi diriku sendiri. Karena aku sendiri benci untuk spend time dengan diriku sendiri. Menurut kakak-kakak, apa solusi terbaik untuk masalah seperti ini? Terima kasih. Jadi mau mengapresiasi diri bingung bagaimana caranya, karena untuk dengan diri sendiri aja kayaknya susah gitu. Gimana nih Kak? Kakak dulu. Coba, Sela dulu lah. Ada sih. Ya. Teman kakak ada yang kayak gitu. Jadi dia tuh kayaknya nggak bisa sendiri, jadinya nggak bisa merasa kesepian, takut gitu ya. Caranya ya memang gini, kan coping stres orang juga beda-beda gitu. Ada yang memang lagi keadaan nggak baik, dia butuh orang banget untuk ditemenin. Nah cuman mungkin kalau emang masalahnya ada di kamu, selama memang ada orang yang mau nemenin kamu dalam keadaan seperti ini, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau misalnya orangnya, mungkin kamu lihat boundaries dia juga sih, kamu mengganggu dia atau enggak, ya kan. Nah, beruntung kalau misalnya emang kamu dapat orang-orang yang positif. Nah, kalau misalnya enggak, yang kayak tadi, kamu karena saking nggak mau sendirian nih, kamu takut kesepian, kamu ya udah deh, kena aja. Kakak juga pernah sih masa-masa kayak gitu. Ya sama siapa aja, jadi nggak jelas gitu, apa sih buangin waktu nggak penting. Nah, jadi daripada kayak gitu, mungkin kamu bisa tahu belum, kamu cocoknya sama orang kayak apa, dan apa sih yang kamu cari. Nah, misalnya emang kamu sulit mengapresiasi diri, terus susah me time juga, ya emang harus dibiasain. Waktu itu juga kakak kan sempat ngobrol juga sama Pingkan gitu. Itu Kak Pingkan ngomong hal yang sama, jadi kamu butuh waktu sendirian, apalagi kamu, misalnya kalau kakak kan orangnya misalnya lagi marah itu, lagi overextended malah makin menantang gitu ya, suka mendebat orang dan segala macam, itu juga nggak baik. Nah kamu lagi keadaan seperti itu kayak gimana sih tipenya? Apa kamu malah semakin menyenangkan atau enggak? Kamu mengganggu enggak? Nah kalau misalnya iya sih kayaknya saya mengganggu ya, mau nggak mau loh menarik diri karena baik untuk diri sendiri dan orang lain juga. Oh, aku soalnya kayak nggak ada closing, aku jadi bingung. Ini masih ngomong apa? Nggak, jadi aku maaf ya. Oke. Kayak pasti nggak enak banget ya. Jadi kamu kayak ngerasa kok I can stand with myself gitu. Itu pasti rasanya sangat membuat tidak nyaman. Tapi sekarang saya mau tanya, apa yang buat kamu ngerasa kamu nggak bisa stand with yourself gitu? Kenapa kamu benci sama diri kamu sendiri? Karena pasti segala sesuatu itu kan ada penyebabnya. Coba deh kamu tanya balik dulu ke diri kamu. Kenapa sih aku benci sama diri aku? Misalnya aku kurang pintar, aku ngerasa berbeda sama orang lain. Apa? Nggak tahu gitu. Jawabannya akan berbeda-beda setiap orang. Itu yang bisa jawab kamu sendiri.
Setelah kamu tahu, baru deh bisa cari solusinya. Kalau misalnya kamu belum tahu, mungkin bisa dicari dulu trigger yang membuat kamu jadi benci sama diri sendiri. Mungkin kamu bisa catat. Kapan kamu ngerasa kamu benci banget diri sendiri? Situasinya seperti apa? Atau ketika kamu bersama siapa gitu ya, kapan atau situasinya seperti apa atau bersama siapa, dari situ ketahuan kan triggernya, jadi kamu bisa membenahi dari situ. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau misalnya kamu sendiri benci sama diri kamu sendiri nggak bisa, kok kamu jahat banget sih sama diri kamu sendiri? Kalau kamu jahat sama diri kamu, terus kamu berharap orang lain bakalan baik sama kamu, gitu. Kalau kamunya sendiri nggak bisa hargain diri kamu, gimana orang lain akan menghargai kamu? Jadi balik lagi, coba apresiasi diri kamu sendiri. Jangan menuntut terlalu banyak ke diri kamu sendiri gitu. Setelah tahu trigger-triggernya, cobalah list hal-hal yang membuat kamu bangga. Tuliskan satu hal setiap hari, misalnya yang membuat kamu merasa bersyukur atas diri kamu. Hari ini aku udah misalnya bikin adekku ketawa. Ya kayak simpel-simpel kayak gini. Hari ini aku bisa ngerjain tugas tepat waktu. Hari ini apa? Jadi cobalah tulis hal-hal yang kamu syukuri, yang membuat diri kamu bangga sama kamu sendiri setiap hari. Bisalah dibuat estetis. Kalau anak zaman sekarang kan kayaknya semua harus estetis apa. Kalau zaman dulu sih nulisnya di diary gitu ya. Tapi mungkin bisa kayak punya jar gitu. Terus kamu kayak bisa pakai post-it warna-warni setiap hari tulis satu, masukin. Kan lama-lama jadi banyak tuh. Ntar ketika lagi down banget, coba kamu buka lagi, kamu baca satu-satu. Oh, aku pernah kayak gini loh, aku kayak gini loh. Akhirnya kamu ngerasa nyaman sama diri kamu sendiri. Jadi coba temukan hal yang membuat nyaman, hal yang kamu syukuri dari diri kamu. Semoga itu bisa membantu mengurangi perasaan benci kamu sama diri kamu sendiri. Gitu. Kalau udah dicoba nggak berhasil, mungkin sebaiknya pergi ke profesional, ya. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi bisa dicoba dulu explore hal yang membuatmu bisa merasa bersyukur. Kalau memang nggak bisa, boleh bisa menghubungi bantuan profesional, gitu ya Kak ya. Nah, kalau lihat dari segi waktu, kayaknya cukup buat 2 pertanyaan saja. Apakah ada yang mau mengajukan langsung? Mungkin dari Agnes Monica, cinta ini kadang-kadang tak ada logika, ada pertanyaan masuk, boleh disajikan, boleh ditanyakan langsung. Ada? Ada, Agnes? Agnes? Oh, mungkin malu ya, sudah. Pertanyaannya tuh simpel. Kakak-kakak, saya ingin bertanya bagaimana mempertahankan positive thinking. Itu dia pertanyaannya. Bagaimana mempertahankan positive thinking. Mungkin ya dengan di berbagai konteks situasi, khususnya situasi yang sulit kali ya. Monggo. Oke, bagaimana mempertahankan si positive thinking? Oke, positive thinking itu memang kelihatannya gampang, tapi memang susah ya. Apalagi kalau kita lagi panik atau lagi tertekan gitu, mau positif juga susah. Makanya memang perlu praktis ya, perlu latihan. Caranya pertama harus mindful. Jadi kalian misalnya lagi panik, coba bagaimana caranya buat kembali dulu nih ada di situasi saat ini. Bisa dengan relaksasi gitu ya, tarik nafas, itu yang paling sederhana. Atau coba kalau misalnya anak psikologi mungkin tahu juga grounding, kayak lihat ada apa sih di situasi di sekitarnya, udah balik barulah praktekkan positive thinking. Dan coba challenge ketika kalian punya automatic thoughts yang negatif tentang diri kalian, misalnya aku tuh jelek, aku nggak bisa gitu. Challenge saja diri kalian sendiri. Tanya lagi, kata siapa? Apa buktinya? Gitu. Kalau emang susah, mungkin ketika lagi sendiri ditulis aja. Jadi setiap ada pikiran negatif itu muncul, aku tidak berharga. Tulis aja pro sama kontranya. Pro-nya misalnya apa yang mendukung bahwa aku tidak berharga. Buktinya apa aja? Apa yang mendukung bahwa itu nggak benar? Dari situ kita mulai bisa merunutkan bahwa sebenarnya pikiran-pikiran yang kadang otomatis muncul itu
itu nggak selalu benar dan belum tentu ada pendukungnya. Karena kalau dalam sesi konseling gitu, misalnya kalau saya sih pengalaman kalau ditanya lagi akhirnya nggak bisa ngejelasin. Kenapa saya ngerasa seperti itu? Buktinya apa? Nggak ada tuh buktinya. Nah, kalian bisa lakukan itu sendiri. Jadi ketika muncul pikiran-pikiran negatif, gimana bisa positive thinking? Challenge aja pikirannya. Kenapa? Kata siapa? Kenapa kayak gitu? Buktinya apa? Gitu. Akhirnya kalian menemukan bahwa pikiran negatifnya nggak benar. Akhirnya bisa lebih mudah deh buat melihat itu dari sisi yang positif. Gitu. Kalau dari saya mungkin mirip sih. Tapi kamu kan bisa lihat siapa sih yang ngomong kayak gitu. Kan mempertahankan positive thinking. Negative thinkingnya munculnya dari dalam diri atau faktor eksternal gitu. Nah, kalau dari faktornya diri sendiri kan tadi udah ya dibahas. Kalau dari eksternal itu makanya kakak bilang kan sebelumnya penting banget kamu memilih dengan siapa kamu bergaul gitu. Kakak sendiri kayak gitu misalnya sama orang yang ngeluh aja, sama orang yang nggak pernah puas, sama orang yang iri aja gitu. Kita nih udah positif nih, terus kita ngobrol. Yang tadinya nggak maksudnya pamer, terus dia kayak ya deh kamu berhasil, nyinyir gitu ya bahasanya sekarang. Nah itu kan bisa membuat kita down juga gitu. Nah orang-orang kayak gitu hindari juga. Jadi kitanya udah capek-capek nih mindfulness segala macem, tapi kita masuk ke lingkungan yang nggak membuat kita pikirannya bersih gitu juga, kita jadi kayak apa ya effortnya double, jadinya kita udah berusaha nih kita positif, ketemu lingkungan yang nggak baik, balik lagi cuci diri lagi gitu kan, terus aja kayak gitu. Nah akhirnya kan kita lama-lama capek juga, duh kenapa ya pikiran saya ini negatif aja. Nah kalau misalnya kita udah berhasil, kita praktekin self love tadi, inner critic gitu ya, kita ya udah nih saya tahu saya berharga segala macam, pelan-pelan belajar, karena kan praktek self love itu nggak bisa sehari jadi, terus bahkan mungkin saya rasa bisa setiap hari sepanjang umur kita gitu, kita harus praktekin itu terus. Nah salah satunya dengan biar berpikir positif adalah dengan lingkungan yang positif juga. Jadi kita terbangun nih kepribadian yang positif gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah pintar-pintar dalam bergaul, challenge setiap pikiran negatif, dan belajar untuk terus mindful. Kira-kira demikian. Baik, kakak-kakak sekalian, sebenarnya list pertanyaannya ada banyak, tapi waktunya kayaknya nggak sempat. Paling ini ada pertanyaan terakhir, tapi saya ingin mengingatkan buat teman-teman, silahkan diisi attendance list-nya. Ada di kolom chat, di situ ada link, silahkan diisi, terutama buat teman-teman Binusian dan juga untuk semuanya, supaya kita bisa terekord dengan baik. Di situ juga nanti ada evaluasi dan juga topik-topik apa yang teman-teman inginkan di masa yang akan datang, sehingga kita bisa wujudkan di mental health talk berikutnya. Baik, kembali lagi kakak-kakak, ini satu pertanyaan terakhir, sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi mohon dijawab dengan singkat saja. Sebelum nanti kita closing, singkat aja jawabannya, yakni ini dari Ermila. Saya mau tanya, sebenarnya galau itu pilihan atau sesuatu yang sudah pasti? Nah, silahkan monggo dijawab singkat saja sebagai pungkasan. Apa tadi, galau itu pilihan atau sudah pasti? Iya. Galau itu sudah pasti dialami, tapi pilihan kamu untuk tetap galau atau enggak. Oke, sudah pasti dialami, tapi pilihan kamu mau tetap galau atau enggak, gitu kalau kata Kak Sela. Kalau kata Kak Karin, bagaimana Kak Karin? Life is choice. Jadi galau itu menurut saya pilihan. Mau bikin itu tadi jadi nggak karuan, atau kamu bisa membuat itu jadi nggak karuan, itu balik lagi. Jadi kalau saya sih percaya galau itu pilihan. Memilih untuk galau atau tidak galau. Baik, jadi pilihan. Monggo, silahkan mau galau atau tidak galau. Nah, baik. Jadi yang mana jawabannya? Jawabannya saya kembalikan lagi pada yang nanya. Jadi menurut kamu yang mana nih, gitu kan? Mungkin itu pertanyaan dari Ermila dan juga dari semuanya nih. Baik, terima kasih kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa ditanyakan karena waktunya terbatas.
kita akan tampung mungkin untuk next acara mental health talk. Jadi teman-teman selalu stay tune ya di psikologi_binus untuk tahu jadwal mental health talk berikutnya. Kita akan adakan sih sebenarnya secara rutin setiap 2 minggu sekali di setiap Jumat sore seperti ini. Jadi jangan lewatkan, nanti tentu saja dengan bintang tamu yang lain. Mungkin bisa juga mengundang lagi kakak-kakak ini kayaknya karena pertanyaannya langsung banyak banget. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita akan foto bersama. Tapi sebelum foto bersama, saya pengen nih satu closing statement dari Kak Sela, lalu kemudian Kak Karin. Untuk untuk kata-kata pungkasan kita di sore hari ini yang mungkin bisa ditempelin ke teman-teman semuanya, sehingga terus ingat gitu. Ya. Kalau dari saya, karena kan memperingati Sumpah Pemuda ya. Jadi ingat, ketika kamu merasa nggak berharga itu, ingat bahwa banyak orang yang membutuhkan kamu, gitu. Banyak orang yang membutuhkan kamu. Ketika kamu bisa menemukan diri kamu achieve dengan setiap impian-impian kamu, itu juga otomatis kamu udah berdampak untuk banyak orang. Oke. Jadi kamu dibutuhkan banyak orang, yuk bikin dampak yang baik, kira-kira gitu ya. Terima kasih Kak Sela. Kalau dari Kak Karin? Kalau dari aku, don't too hard to yourself gitu ya. Apresiasi a little thing that you already achieve gitu. Bersyukur ya. Ya kamu berharga gitu. Baik. Ini saya mau ngulang, bahasa Inggrisnya susah nih. Don't too hard to yourself, dan selalu apresiasi sekecil apapun itu hal yang bisa kamu raih gitu, dan selalu bersyukur gitu ya Kak Karin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Kak Karin, untuk Kak Sela atas kesediaannya untuk hadir di sore hari ini, membagi ilmunya kepada kita dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya sambil siap-siap untuk on screen, kita akan foto bersama ya, untuk kenang-kenangan kita semua nih, bahwa di suatu sore kita pernah bicara tentang kegalauan, sehingga harapannya selesai acara ini teman-teman bisa jadi lebih nggak galau ya, karena tadi galau itu ternyata kaget ini andean suaranya masuk. Baik, teman-teman semuanya bisa buka kameranya. Oh, ada Pak Remon. Selamat sore Pak Remon. Tolong buka kameranya. Sore. Ya, terima kasih kehadirannya. Dia galau gitu. Oh, dia galau. Telat soalnya jadi galau. Saya masih remaja soalnya. Aduh. Remaja awal lagi ya. Baik, Kak Aci, panitia tolong bisa siap untuk foto bersama. Boleh dihitung supaya kita bisa bersiap-siap. Mulai ya, dari halaman pertama ya. Ya, ada berapa halaman Kak? Ada 5 totalnya. Oh 5, jadi senyumnya agak lama. Kita nggak tahu kapan kejepret ya. Oke. Dari halaman pertama ya. 3, 2. Sekarang pindah ke halaman kedua. Tetap senyum aja. Oke. 3, 2. Masih senyum. Halaman ketiga, 3, 2. Banyak yang belum nyalain kamera nih, Kak. Ayo on kamera dong teman-teman, minta tolong. Halaman keempat ya, 3. Halaman keempat, tetap senyum. Ya, terakhir satu lagi. 3, 2. Udah semua. Udah ya. Terima kasih Kak Aci. Baik, jadi itulah akhir dari kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Sela, terima kasih Kak Karin atas waktunya, dan terima kasih teman-teman semuanya. Semoga mental health talk kita sore ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kami tunggu partisipasi teman-teman untuk acara mental health talk berikutnya. Silahkan diisi list attendance-nya sehingga kita bisa memilih topik-topik yang memang teman-teman maui gitu ya. Dan itu dia acara kita sore hari ini. Hidup itu pilihan, kalaupun demikian. Daripada kacau,
Yuk kita mulai make time for yourself gitu ya, membuat waktu untuk diri kita sendiri sehingga kita selalu bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Baik, selamat sore dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sampai jumpa di acara Mental Health Talk berikutnya. Dadah. Dadah, dadah. Ya, makasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Karen. Terima kasih Kak Bye. Tela. Bye.